Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Black Corner, Metal is Around You. Dan ini adalah channel guys, yang khusus banget kita bikin buat kita punya misi khusus di sini untuk mengangkat band-band underrated yang bisa dibilang band-band street metal yang ternyata mereka punya potensi dan harusnya mereka punya media untuk menjadi akses mereka untuk promo. Dan kali ini seperti biasa gue mendatangkan band masih teman-teman kita juga sih ya. Cuma ini adalah salah satu band yang bisa dibilang tua gak sih sebenarnya. Band lama, band lawas. Sampai sekarang mereka masih berkarya dan akhirnya kita putuskan untuk mengundang mereka ke sini. Kita bakal ngobrol tentang sebenarnya mereka telah menetaskan atau menelurkan single apa album ya. Album kedua udah rilis sih, cuma nggak ada salahnya kita bahas di sini karena gue menemukan hal yang menarik di sini. Dari personil juga bakalan seru kalau kita ajak ngobrol, kita kupas tuntas di sini, kupas tuntas ya anjir. Dan kali ini without any further ado, kita langsung panggilkan bandnya dari Jakarta Timur apa Depok sih sebenarnya. Cimanggis Depok. maksudnya. Depok. Band dari Depok, here we come. The one and only Duva. Tepuk tangan. Kurang meriah. Tepuk tangan. 5.000 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar Raden? Alhamdulillah sehat kan? Sehat. Pengurir. Sip. Ini Ki. Wih, drummer anjir bagus. Drummer sejuta band juga. Kali ini guys, kita sengaja mendatangkan Duva setelah beberapa teman-teman kita kemarin ya sudah sempat kita undang di sini. Kenapa? Beberapa episode gue sangat meng-highlight Gothic karena di Indonesia khususnya di Jakarta, Gothic itu tingkat exposure-nya itu bisa bilang masih kurang karena mereka hidup di era gempuran musik-musik yang lebih keras, brutal slamming ya kan, ada brutal death juga, tapi mereka masih berusaha untuk eksis di tengah-tengah gempuran band-band brutal death ini. Dan kali ini kita langsung ngobrol ke teman-teman Duva. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Lagi sibuk ngapain sih abang-abang? Iya kepo kan, kepo. Lagi sibuk apa nih Bang Aden lagi sibuk apa nih Bang? Sibuk ya biasalah, perkuliahan, masih recording, masih ya. Berarti sekarang masih arsitek masih ya? Arsitek abal-abal. Arsitek. Masih sibuk di Tiga Root juga. Masih ya, di Tiga Root tuh kan ada produksinya, makanya dibilangnya Tiga Root Production ya. Dari home recording. Tiga Root ya? Tiga Root dari Garut guys. Dari Garut. Gue gitu. juga urung lah Tiga Root. Naon? Tiga Rootnya dari Garut gitunya. Terus Tiga Root Production tuh ya salah satunya home recording, produksi itu, kedua jasa renovasi rumah, desain interior, desain gambar dan lain-lain lah. Oh berarti masih ada hubungannya dengan apa sih bisa dibilang bang itu bang kayak apa sih kalau misalnya di dunia rumah-rumahan gitu apa sih? Properti. Ya properti. Cuman Exactly, masih kecil-kecilan ini mah gitu, masih merangkak ya. Tapi nggak ada salahnya ntar kita taruh di description ya, karena di description nanti kita tulisin lu bisa ngubungin kalau lu mau renov rumah ya. Boleh. Tapi nanti Bisa kita di sini, nanti lu cek aja di bawah deh ya description. Gua ngomong gua jujur ini nervous guys karena ini adalah band salah satu band favorit gua. Jadi gua ngobrol secara nggak langsung sama orang-orang tua ya. Jadi gua agak sedikit nervous. Dan Bang Borgir, Yes. orang tua anjir orang tua. Ya orang tua betul. Karena kita udah pada punya anak jadi semua orang tua. Kalau saya sendiri kan kelahiran tahun 90-an ya, saya sendiri kan. Yang mereka kan udah 80-an, beda era ya. Lagi sibuk ngapain? Ya sibuk kerja. Disambi sama yang ngeband aja. Intinya sih kalau gue ngeband silaturahmi aja sih. Gitu aja. Ya. Ketemu teman-teman, event nonton lah gitu-gitu. Oh iya. Menarik, ntar kita bahas ya. Lebih dalam. Dan ini salah satu nilai plus di band Gothic. Pasti ada female vokal.
Dan ini adalah salah satu vokal yang menurut gue cukup punya karakter. Jadi pada saat mereka rilis kita udah kenal nih suaranya Teniki kan. Jadi langsung aja, gimana kabarnya Teniki? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk ngapain? Sibuk apa ya? Berdagang aja lah. Dagang ya? Iya, dagang. Sesuai dengan sunnah Rasul, bergadang lebih berdagang lebih baik. Bergadangnya Roma Irama. Iya, tapi masih sibuk ini gak sih dagangin merchandise dari Dufa sendiri? Iya juga ya. Merchandise masih. Sama apa perintilan ciwi-ciwi ya. Iya, benar perintilan ciwi-ciwi. Boleh juga nanti kita spill di description ya. Oke. Dan salah satu lagi yang bikin gue amazing akhirnya anjir, band drummer sejuta umatnya adalah salah satu band yang gue harus gue highlight juga. Selain kemarin kita ngobrol sama Hunter nih, ini ada drummer bagus juga, semua jenis genre musik dilahap sama dia. Ada thrash, apalagi sih bang lu? Reggae juga, terus grunge juga ya, terus apalagi sih terakhir gotik ya. Lu pernah main Brutal Death juga sama Divisi Pet. Iya betul. Yang jelas sih dulu dia main reggae awalnya. Reggae Gue yang nyekokin di metal. Asli, iya. Justru aslinya di luar metal. Iya. Terus lu excited sama metal gara-gara dikenalin sama abang lu sendiri. Betul. Tadi abang lu ya? Disclaimer nih abangnya mas. berarti emang benar-benar apa namanya? Keluarga. Bisa dibilang Keluarga. family band. Family band. Yang satu teman-teman kecil ya kan, yang lagi emang ada kakak itu yang bikin mereka bondingnya tuh lebih dapat daripada band lain. Bener gak sih bang? Betul. Iya. Gue balik lagi sama Bang Bagus nih. Bang Bagus sehat. Alhamdulillah sehat bang. Lagi sibuk ngapain? Kalau buat sekarang sih sibuk kerja aja sih. Kerja ya? Iya. Jadi ngeband lu gak pernah datang? Datang ya? Datang lah wajib. Kerja aja ya kan, giliran latihan gak pernah datang nih Kalau orang buat kemana? kesibukan sehari-hari sih paling banyak di waktu di kerja sih paling. Iya bang. Karena dari band juga kan tinggal kalau misalnya ada ada bayaran masuk tinggal transfer ya. Musik banget. Oke. Ini mereka sebenarnya disclaimer dulu, mereka telah sudah rilis ya sebenarnya albumnya yang pertama ya bang. Pertama. Yang pertama ini sebenarnya harusnya kita bahas untuk progres album keduanya, karena album pertamanya belum pernah dibahas juga di sini. Nggak ada salahnya kita bahas, nggak apa-apa ya? Oke. Bang, kalau dari gue sendiri bang, sebenarnya gue yang penasaran sih, setiap band pernah gue tanya di sini nih, si Dufa itu sebenarnya akarnya atau kenapa sih gue ngeband sama Dufa, bikin Dufa, sebenarnya terinfluence dari band apa sih bang yang pernah lu dengerin hingga bikin band Dufa kali ya gitu? Kayaknya Niki yang jawab karena disclaimer juga nih, yang original Dufanya tinggal ini doang nih. Oh gitu, gini aja. Lu sekalian aja kalau kayak gitu kita dengerin gimana sih proses kerjanya Dufa sampai ketemu sama teman-teman ini. Dari awal. Gitu. Ya kalau untuk Dupa sendiri sih sebenarnya tuh awalnya tuh iseng-iseng ya. Iseng-iseng tuh teman satu tongkrongan dekat rumah juga. Nah dari situ ditawarin tuh Niki buat jadi, Nik lu mau nggak nih jadi vokalisnya Dupa gitu. Waktu itu personilnya nih yang untuk yang lama masih Niki sendiri ya di sini. Sebelum itu ada Godoy drummer, terus ada Robby gitaris, basisnya Nixon, terus vokalis female-nya Niki, yang cowoknya ada lagi Aman. Nah pas udah gitu udah dari iseng-iseng itu tuh kita mulailah bikin lagu, terus ya udah ikut gabung kayak gitu. Tapi sebelum ini berarti belum sempat bikin album ya? Belum. Oke. Nah ini bisa ketemu sama teman-teman personil baru ini gimana? Kalau untuk personil yang baru ini kan emang dari kecil emang udah kenal. Kalau sama Mang Aden ya? Iya. Ada teman kecil. tetanggaan sama ada yang bagus tetanggaan. Sama yang ini udah kenal luar dalam dong. Jadi gini, mungkin sedikit gua tambahin. Dulu zamannya gua ceritanya punya band ya gotik lagi masih belajar lah ya. Sempet punya. 2001 namanya Soul of Death. Nah 2002 kita Soul of Death guys, lu kayak nggak asing gitu di telinga gue ya? Iya terakhir itu 2014-2015 mungkin. Iya, itu pun dengan personil yang baru. Nah dulu zaman sekolah lah ya. Nah pada saat 2002 Soul of Death tuh ikutan kompilasi. Gua ceritanya bawalah kaset fisiknya tuh, dulu kan masih zaman kaset. Nah ketemu sama Robby. Nah Niki masih tetangga nih, si Robby juga tetangga gitaris itu. Nah si Robby ini kayaknya tertarik. Nah akhirnya gue mau bikin gitu. Bikin dong ya, gue sedikit cekokin juga dong ya kan. Wah lu
Berarti Lu- secara nggak langsung lu sebenarnya terlibat secara nggak langsung ya sama sejarah Dupa itu sendiri berarti ya. Iya, karena gue tahu dari nolnya gitu. Dan gue salutnya mereka ini meskipun zaman era itu belum ada digital, masih gonjreng-ganjreng. Jadi kadang-kadang gue liatnya mau ketemu si Robin nih apa gimana, atau pas pulang sekolah kemana Bi? Gue mau briefing, pasti rutin gitu di tempatnya Niki. Makanya gue kenal dari Niki itu dari zaman dia masih putih abu-abu, ya kan masih gemulai Saya gimana masih- gitu. Putih abu-abu saya karena baru lulus 2 tahun yang lalu masih agak fresh sih ingatannya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi akhirnya gue juga di situ mendorong lah mereka untuk ya udah, karena gue juga punya kasarnya kan, dan mereka juga waktu itu sempet pengen lah ibaratnya, karena mereka ngerasa zaman itu mereka ngerasa senang lah, maksudnya ada teman kok ada di kompilasi nih kaset, dia pengen juga. Cuman waktu zaman itu kan untuk recording dan lain-lain nggak kayak sekarang. Iya. Satu Sekarang dari serba- waktu, serba kedua paket. agak lumayan lah waktu itu kan. Akhirnya mulai dari panggung aja tuh mereka tuh awalnya. Oke. Dan gua supportnya masih Robby ini, dia orang tipikal yang pengen tahu gitu. Jadi dari tiap per lagu pun dia pasti sharing dulu. Gue punya materi gini nih. Ya udah lu jadiin sama Niki. Di tempat Niki pasti briefingnya. Jadi gue sedikitnya tahu tuh. Dan ini adalah materi yang lama. Kecuali yang di album ini ya, materi lama. Gue komposisi lagi lah. Remake. Dan ditambah dengan satu lagu yang emang lagu gue sendiri. Waktu itu di Soul Update gue taruh lah ini untuk Dupa aja. Karena ceritanya zaman itu udah apa ya? Berarti si Dupa ini sebenarnya memang udah nggak jalan ya. Iya. Mungkin setelah lu terlibat langsung dengan si Dupa ini ya, maksudnya lu jadi personil Mangaden juga. Justru kan gua Soul Update waktu itu masih berjalan. Terakhir itu Niki tahun berapa nih? Setelah manggung beberapa kali, akhirnya sempat vakum. Itu masih 2008 Nah, lahir pas SMA tuh. 2008 tuh Kelas Niki 3. masih sekolah. Dari situ pun sangat disayangkan gue pikir, karena si Robby ini dia punya potensi kan. Iya, gua betul. pikir. Nah setelah itu pun gue lost kontak, karena gue juga baru tahu kalau Niki ternyata nikah sama ya Mas Bimo nih. Sama Burgir gitu. Gue baru tahu gitu setelah itu, dan gue taunya ketemu Burgir waktu di Dying Soul. Akhirnya ada Niki, ngobrol lah gitu macam. Ternyata di situ lo kita sadar dunia itu sempit ya. Iya betul, betul. betul. Dan ya setelah itu berarti gue bisa simpulkan ini adalah formasi yang sudah fix komplit ya. Dari Bang Aden sendiri ada di gitar, Bang Borjer ada di vokal. pada Terus, pada saat mulai bangkit lagi, itu 2000 berapa nih? 2020 2020 yang itu. pertama kali. Itu pada saat bangkit, emang gua awalnya di belakang layar, karena si Robby itu tiba-tiba main ke rumah, gue pengen bikin ini materi, bikinin dong. Ya udah lu guide aja musiknya. Dia tinggal guide-nya, perasaan gue pernah inget nih lagu. Akhirnya gue konsep lah sedemikian rupa aransemennya. Setelah aransemen guide-nya jadi, gue kasih ke Robby. Kata Robby, oh musiknya jadi gini ya. Gue pikir ya kan zaman eranya dulu mungkin kalau dibanding sama zaman sekarang, kalau kita nggak eksperimen lagi mungkin monoton kan dengarnya. Akhirnya gue tambahin lah sampling dan lain-lain, aransemen yang lain dirombak sedikit. Akhirnya ya udah mereka jalan mulai nih bangkit lagi tuh. Dupa ini bangkit lagi, dan dikarenakan kekurangan gitaris satu saat itu, si Robby akhirnya ngajak gua. Udah lu jangan di belakang layar terus lah. Gimana nih? Lu bisa nggak bantuin ini nih? Gitu. Terlibat di Iya, jadi depan package. gimana nih? Iya jadi package. Nah setelah itu ini mah gue nambahin aja ya. Jadi gue yang banyak ngomong nih. Setelah itu Niki karena vokalis yang growl itu udah kurang ini ya. Udah Iya, sakit. tadinya juga memang kan pas hidup ya gue tetap di belakang layar nih. Maksudnya ya udah masuk aja ya, vokalis yang lama orang masih ada. Kalau mau ikutin ayo. Cuman kayaknya vokalis udah ngomong nggak sanggup bang gini-gini, ya mungkin ada something. Oh ya udah. Akhirnya ya udah gue ngisi dah. Iseng-iseng gitu. Dan itu adalah pilihan yang tepat gitu. Dan akhirnya ketemulah kalian. Ya jadilah Here we are. Ya, akhirnya terjadilah Dupa. Jadilah. Cuma salah satu yang memang
gue juga harus highlight. Ini adalah personil yang bisa dibilang salah satunya adalah yang multi talent ya guys ya. Drummernya punya 1000 band ya kan, gitarisnya punya 1000 band ya kan. Dan itu kendalanya waktu itu sempat Borgir sama Niki sempat bilang, drummer gimana nih Kak? Udah bagus aja. Ya ada ya. Karena gini, gua beberapa kali ngeband sama dia nih, sama adik gua nih, mau yang death metal, death reborn kayak mau yang thrash metal apa gimana. Kayaknya udah sinkron aja gitu gua gitu kan. Maksudnya Gus begini Gus, cepat gitu Bonding ininya. gampang bonding. Jadi antara gitaris sama drummer kan emang bondingnya harus dapat. lu betul. ngerasa nggak antara gitaris lu sama lu? Iya betul. Nah, itu Iya. harus bener-bener ini kan. Harus bonding banget. Nah, itu. Jadi akhirnya kenapa gua rekomendasiin ya udah. Iya, berhubung juga lu udah tahu karakternya bagus seperti apa ya. Mm. Dalam bermain drum ya Gus ya. Betul. Karena Sebelumnya kan dia punya band Divisif udah ngeluarin album. Terus bandnya waktu itu mungkin lagi off. Dan gue pikir ini bagus dari awal main reggae. Terus gue mungkin nyekokinnya terlalu kenceng apa gimana, akhirnya dia main death metal. Dari Gue cekupin lagi dong ke yang pelan ya kan, yang tetap main tempo tapi dengan ketukan yang bener-bener ngejaga gitu. Supaya gue paham lah karakter emosi gue sama dia gimana. Dalam arti gini, buat ngejaga kestabilan kita aja. Entah dari emosi apa gimana. Kalau main metal kan wah gitu. endurance dong. Gue juga drummer sih, disclaimer ya. Jadi pada saat kita main ya tetap guys, gue harus tetap aware ini lagu sampai mana, power gue harus sampai mana pada saat mainin 4 lagu atau 5 lagu ya kan. Itu yang ribet dari situ, dari si drummer sendiri. Ya lanjut pengadaan terus. Ya akhirnya fix lah waktu itu, dan waktu itu masih buat kompilasi ya Nick. Buat kompilasi. Buat kompilasi. Karena waktu pas zaman sebelumnya Niki dan Dufa ini udah punya lagu. Oke. Ya, udah Ada materi. ada beberapa materi. Dan gue sempat bilang gue kayaknya sempat masih ingat beberapa. Akhirnya si Robi waktu itu yang ngisi untuk Gaet beberapa lagu. Dan yang paling gua salutin sama Niki itu catatan tangan dari tahun 2000-an. Lirik masih ada, dia fotoin ke gua. Masih utuh. Nik, gimana lirik masih ada? Ngejaga liriknya. Difotoin. Jadi maksud gua ini berarti niatnya aja udah ini. Iya, nggak salah Bang Borgir Mil ya. Dia jaga liriknya jago gimana ngejaga hati. Iya kan? Dan di situ gua makin berarti ini teman-teman serius gitu. Kalau gua kan adalah beberapa temen yang ngajakin yuk ngeband dalam arti gini, gua nggak mau, bukan berarti gua nggak mau apa gimana, cuman gua lihat dari keseriusannya. Mau sampai mana lu ngeband, cuman mau sampai manggung doang apa gimana gitu. Terus kalau emang mau bikin karya ayo gitu, bareng-bareng ayo gitu. Terus kedua kenyamanan kita gitu. Ini teman-teman udah pada kenal, ya lo tau sendirilah ya kan. Tinggal ngebangun bondingnya sekali itu. lagi kan. Tapi juga lu harusnya ngelihat juga sih Bang, harusnya ini potensial nggak sih kalau misalnya seandainya ini band jalan bakalan punya sesuatu nggak sih, makanya lu juga ya gue ikutin gitu. Ya karena yang awalnya gue pikir si Robi ini bangkitin lagi cuma buat main-main. Setelah gue lihat dan gue pelajarin kayak Niki, Borgir, bagus, mereka tetap konsisten nih dalam arti mereka mau serius. Dan Niki juga nunjukin foto, buku catatan masih ada lirik. Oh ya udah kalau gitu Robi beberapa kali Gaet gue yang selesain instrumen. Dan gimana caranya itu tadi supaya nggak terlalu jomplang. Ini dari tahun generasi sekarang sama yang dulu kan beda banget. Beda era. Kalau zaman dulu mungkin gue dengar materi oke, tapi gimana caranya nih meskipun old school tapi dibikin ngimbangin lah. Akhirnya ya kita berusaha semaksimal mungkin lah nambahin instrumen, sampling keyboard lah, ini dan lain-lain, meskipun kita nggak ada keyboardis gitu. Ya, karena kan kita tahu sendiri guys, musik itu semakin tambah era atau berbeda era, mereka juga pendengarnya juga kan udah mulai upgrade kupingnya ya. Upgrade. Jadi kita memang harus nyesuaiin sama atmosfer yang ada sih guys. Dan akhirnya dari situ terbentuklah bapak-bapak ini di Dufa dan ibu-ibu ini. Akhirnya berarti fix Bang Bagus di drum, terus Teniki di vokal female, Bang Borgir pendanaan, bukan lo di include. Berarti road manager juga ya kan, purchasing aja. Terus si Robi itu masih dibilang dia termasuk di album pertama ya, karena
Gimana pun dari sisi aransemen kan dia tetap yang guide awal. Makanya di album ini meskipun dia udah mengatakan gua libur dulu ya, libur lama gitu. Ya itu tadi mau gue tanyakan. Nah, ini ngomongin Bang Robi mulu, Bang Robinya kemana gitu? Ya, itu dia libur lama, tetap dia termasuk personil lah di album ini. Kalau untuk mungkin di panggung ada dual gitaris ya untuk sementara ini mungkin edisional. Tapi kita nggak tahu kedepannya gimana. Karena itu tadi kita nggak bangun band ini dalam arti dari sisi satu kekeluargaan, kedua kenyamanan gitu kan, dan itu kayak kita banyak pertimbangan lah. Betul. Selama kita masih enjoy ya udah jalanin dulu aja gitu. Ya karena mereka dibangun secara serius ya, jadi cari personel yang mau serius-serius aja guys ya. Gue tambahin juga, gue juga apa ya, serius juga di Dupa. Memang gue dulu awal denger metal ya black dan gothic gitu loh. Sebelum gue sama band death metal gue Dengsul. Oh iya, sebelumnya lu juga sebelum di Dupa ini lu punya ada Dengsul. Dengsul ya. Iya. Tahunya di Dengsul ketemu Cang Ipung. Tahunya Dengsul. Cuma kan memang pas bini gue bilang ada band Dupa, makanya gue masih ada vokalnya, gue hormatin vokalisnya. Ayo terus kata. Gue support, gue di belakang gitu loh. Cuman nggak bisa, ya udah gue coba isi deh gitu loh. Coba isi, makanya juga ada Kang Aden. Saat bagus. itu lu berdua udah menikah Bang? Udah menikah. Oh, kemarin belum menikah nih, kayaknya modus aja. Oh, enggak ada. Udah menikah, terus makanya gabung juga ada Idu, kan Idu main. Makanya gue lihat ya udah, kalau gue sih pikiran gue sih simpel gini, ikutin arus aja gitu loh. Gue nggak ada yang dulu tuh awalnya nggak ada goals harus begini-gini, enggak. Karena menurut gue kan dari berawal dari ini aja kan cukup berat ya. Maksudnya jangan sampai, gue juga berpikir Kang Aden ada band bagus juga ngeganggu itu. Makanya gue berpikir Dupa ini konsepnya di samping ke band harus kekeluargaan harus ada. Oh iya. Jadi dari segi latihan, dari segi manggung kalau memang lagi ada masalah kita selesaiin dulu gitu loh. Yang pernah gue bilang, makanya gimana caranya kalau gue berpikiran setiap orang itu punya energi masing-masing. Ya, energi masing-masing, mau baik mau buruk, positif negatif. Gimana caranya di saat manggung atau latihan kita profesional, enak mood. Nah itu kan menjadi aura yang bagus menurut gua. Ya, dari audiens juga nerimanya kalau energinya positif, enak aja gitu. Gua ngerasain gitulah. Makanya tuh dalam segi apapun kalau kita mau manggung, mau latihan, nanya dulu, ini bisa nggak apa gimana. Gua nggak mau yang egois, yang tetap latihan, nggak bisa udah gimana. Gue nggak kayak gitu. Berangkat lagi dari kekeluargaan. Gue bilang ada masalah, bukan berarti mencampur urusan pribadi, bukan. Tapi ada yang bisa di-spill gak, ada yang bisa dibantu gak nih. Yang penting kita sama-sama, ya artinya keluarga ya seperti itulah. Gitu loh. Gue nggak mau yang wah ini mainnya kurang bagus ganti. Ya nggak mau kayak gitulah. Yang gue juga di sini, menurut gue juga Dupa ada yang memang bilang masih kurang lah, ya gue terima. Ya memang gue nggak menganggap Dupa itu baik. Kita terus berproses, belajar terus gitu loh. Segala masukan aspek ya gue terima terus. Wah kurang ini ya nggak apa-apa. Yang sekiranya nanti masuk, yang penting nggak ngerubah karakter si Dupa sendiri. Gitu loh. Itu paling penting ya. Kalau orang ngasih masukan yang ngerubah karakter Dupa sendiri, nggak ada value di situ menurut gue. Makanya gue jaga banget itu sama Kang Aden, selalu komunikasi dengan baik semuanya, bagaimananya biar kita tetap berjalan gitu loh. Intinya sih itu gua. Meskipun ya even Dupa main dong, budget 10 juta. Bagus lagi meriang, tetap nggak berangkat ya? Nggak berangkat. Gue lebih begitu. Sama juga gua tambahin, gua pernah dulu ada juga Dupa nih pas lagi baru naik ya. Ya memang kan ada banyak teman-teman yang terlibat yang di belakang panggung yang nggak bisa gue sebutin. Ya memang sejarah Dupa berangkat dari mereka juga. Cuman ada juga yang mau megang Dupa waktu itu, coba Mas saya pegang Dupa begini-gini segala macem. Cuman kalau gue lihat dulu, kalau memang masuk ke ranah dapur yang untuk merubah semuanya, mending gak usah. Karena yang gue bilang tadi, Dupa harus punya karakter dan value. Akhirnya gue pegang sendiri. Kita itu coba. Menurut gue itu sebenarnya idealis yang bagus guys buat lu. Kalau buat lu sendiri itu adalah, ini adalah jati diri band gua. Itu adalah hal yang menurut gua sebenarnya masih idealis sih. Sebenarnya idealis itu kadang-kadang nggak apa-apa sih guys, selama lu nggak bikin value si band itu turun. Kalau yang positif tadi jadi sebenarnya nggak masalah ya. Kalau misalnya seandainya lu punya idealis seperti itu. Nah lanjut Bang. Makanya gue bilang nggak peduli lah, maksudnya memang dia bantu promo segala macam, ada yang ini. Cuman kalau memang
nantinya di dalam dufanya nanti kita malah jadi ada pertikaian atau salah paham gesekan, mending nggak usah. Makanya gue bilang udah kita berangkat dari dalam, kompakin, kita keluar bareng-bareng berproses aja, nggak hero harus manggung gini-gini, ya nggak juga. Cuman ya kembali lagi, gue juga ya mungkin dengan berproses itu sampailah muncul konsep album itu. Gue sama Kang Aden juga kan kebetulan di Kang Aden bikinnya. Nah makanya dari situ gue juga sempat waktu gue bungkusin CD ya, sampai saya nangis gitu kan. Wah gue berhasil nih. Satu sisi gue ingin membuktikan gue ngeband itu ya sebenarnya serius gitu loh. Serius dalam artian bukan yang harus ngoyo ya, tapi ya berproses, tapi ya konsisten lah ya gitu loh. Makanya pas jadinya CD ini gue bungkusin, wah gue nangis ya. Gue pencapaian gue nih, jadi gue bisa membuktikan pada diri gue, ya gue sebenarnya mampu nih gitu. Jadi bukan yang ngeband mah paling nggak jadi lagu gini-gini. Ya banyak lah omongan gitu, cuman gue buktikan itu semua. Gue nggak harus ngomong ke mereka, tapi gue buktikan dengan gue ini sendiri, rupanya. Dan ini adalah achievement yang membuat terharu ya, sampai nangis ya. Ayo, asli, sampai nangis gue. Karena sorry gue potong, karena di saat pembikinan ini banyak ya gesekan dari dalam dari luar segala macem yang sekiranya tuh kalau gue kalah nih gitu loh, gue munculin ego gue, habis nih gue. Akhirnya gue ngeredam semuanya, gimana caranya biar semua bisa tetap berjalan nih gitu loh. Karena kan tujuan kita nih lagi proses album gitu loh. Jangan sampai nanti apa mungkin ego gue sendiri nanti gue nggak jadi, bisa aja cuman gue coba redam semua, gue ngomong sama Kang Aden, Kang gimana kan sharing-sharing, ya udah jadiin, ya udah tetap jadilah sampai sekarang gitu. Berarti itu udah bisa dibilang pengorbanan lu dalam menjaga keseimbangan alam itu gitu. Sangat banget sangat. Betul. Apalagi ya ini istri gue, kalau gue ada cekcok dalam otomatis ngadu ke band dong. Otomatis. Makanya di sini ada yang bilang, oh enak ya ngeband suami istri. Belum ya ada enak enggaknya kan gitu kan. Kalau dulu guys, tar dulu. Kalian ngeliat hanya di luar, di dalamnya kita ya sering bertengkaran. Akhirnya udah dah kita punya misi. Memang cuman plusnya ada juga yang akhirnya kita suka, ya wajar lah rumah tangga. Akhirnya kita punya band, akhirnya ya udah kita entar dulu kita ngeband dulu, akhirnya cair lagi ini lagi. Nah ini positif seperti itulah kalau menurut gue tuh. Iya serunya gitu sih guys. Jadi walaupun suami istri kan, justru gue punya bisa dibilang ide tersendiri sih pada saat lu ngeband sama istri lu ya. Yang enak juga pada saat lagi bikin lagu, ya kan tiba-tiba token habis. Pah, pah ya, pah gas habis pah. Itu kayaknya gak gue mood. Oke, balik lagi. Yang paling penasaran gue tanyain, gue penasaran nih orangnya. Yang paling penasaran gue tanyain sih sama yang pojok ini nih bang, dari tadi soalnya silent banget orangnya. Coba dicek bang, basah nggak sih bang? Kita lagi nahan sesuatu. Bang Bagus, iya gimana? Seperti teman-teman yang sebelumnya gue tanyain, sebenarnya setelah lu main lebih fast, musik-musik lebih fast sebelumnya, lu juga kita tahu lu ada pernah ngisi di Divisi Bat, lu juga sempat main reggae, grunge juga lu makan, ya kan? Ada kayak anjir nih, seru juga main gotik, ternyata gue harus nahan tempo, gue harus lebih nggak egois, mempertontonkan skill gue di depan umum, ya kan? Menurut lu kayak gimana sih bang? Ada ini gak bang Bagus? Menurut lu ada sesuatu kendala atau kesulitan kali? Ada sih bang. Boleh. Karena gue jangan nangis bang. Oh belum ya, kira nangis. Tolong ada tisu. Karena gimana ya? Seumur-umur ngeband gitu ya. Baru kali ini gue maksudnya setiap manggung gitu pakai metronom, tempo segala macem. Emang menurut gue wah boleh juga nih hitung-hitung ngolah kan gitu kan, biar terbiasa lah gitu sama tempo gitu kan. Kan gue sebelumnya nggak pernah, paling di kalau misalkan lagi recording doang gitu juga metronom kan. Iya betul. Dari situ kedua emang sekarang gue lagi ada di fase nyaman di musik-musik. Iya. Gotik slow gitu. Benar. Jadi berarti itu adalah kelihatan ya, itu adalah parameter kalau lu tambah tua ya kan. Tapi muka masih awet muda sih memang Bagus nih. Karena 20 tahun.
20 tahun yang ketahuan. Nah, lu juga dulu ngaku sama Bokin jangan masih 20 tahun. Gitu. Kumisnya nggak nahan. Niki yang nggak berubah tuh. Niki. Zaman Awet muda ya. Dulu zaman sekolah itu. Dulu zaman tiap gua kali masih pas ingusan pertama itu. kali gua ketemu lagi. Ih, Niki kata gua nggak berubah-berubah. Itulah kenapa Bang Borgir. Gitu doang. Pawan dong. Jadi sebenarnya lebih nggak ke kendala, jadi lebih ke penyesuaian aja. Betul. Oke. Dari teman-teman Dufa nih, kita balik lagi ke setelah perkenalan, introducing tentang kalian, kita balik lagi ke album pertama. Sebenarnya kalian semua kan punya band di band masing-masing. Akhirnya tergabunglah di Dufa ini. Gue penasaran cuma satu sih bang, kenapa Gothic? Apa spesialnya Gothic di masing-masing personil? Kenapa harus Dufa harus gue gedein? Kenapa Gothic? Nggak ada. Dufa ini kan emang berangkatnya yang tadi gua sempet cerita di awal ya. Meskipun mungkin zaman dulu ya itu tadi musiknya masih old school lah, dibilang Gothicnya masih old school, masih ini. Cuman ya itu tadi kenapa gua harus kembangin? Karena nih gua pikir sayang nih materi lama. Oke. Yang mungkin dulu harusnya mereka udah bisa punya karya gitu. Terus Mubazir ya. iya ada satu dua hal akhirnya vakum. Terus gue juga ngerasain di band gue sendiri yang soul update ini cuman dapat kompilasi doang udah. Gue nggak punya album sampai sekarang gitu. Materi ada tapi nggak gue keluarin gitu. Akhirnya yang salah satunya gue taruhlah di sini karena pada saat itu sama jenis musiknya. Cuman kenapa yang harus gue naikin sisi kalau kata orang luar mungkin simfoniknya gitu ya. Ya simfonik itu kan megah ya musiknya. Dan kalau kita ngikutin musik zaman dulu, dalam arti band Dufanya dulu, mungkin nggak semegah sekarang yang ada di album sekarang. Makanya yang kena gua sendiri, gimana nih caranya kena si musik Dufa ini harus berkembang. Dan gua harus sebisa mungkin semaksimal mungkin gitu. Jadi interestnya masih tetap di Gothic ya bang ya? Iya, Gothic dan referensi itu kan kita bisa dari mana aja bagi era digital sekarang. Dan gue juga nggak terpaku di satu genre sendiri. Harus ada musik yang lain yang ibaratnya mempengaruhi otak gue juga gitu. Karena kalau gue cuman dengerin satu genre itu aja, gue nggak bisa ekspor gitu. Betul. Akhirnya ya udah. Semoga lah hasilnya ini maksimal gitu. Gua sih itu ke teman-teman gitu. Jangankan orang lain dulu deh, teman-teman dulu gitu. Betul. Sama juga kan tambahin ngebangkitin juga perkapuran ya kan. Gothic ya. Perkapuran yang memang sebenarnya perkapuran sendiri banyak death metalnya, thrashnya, gothicnya. Cuman kalau untuk Gothic kayaknya mungkin cuma 3. Soul of Death, dulu ada Wangsit namanya nih. Wangsit tuh Gothic black metal ada black metal. Nah, sama Dufa nih. Kebetulan Wangsit band lu juga ya. Gue cuma sama di belakang layar, karena masih temen gue juga tuh yang main. Gue kalau mereka latihan gue ikut, dan itu sama band suami istri juga, basisnya suaminya, istrinya vokalis, dan ya paling nggak minimal sekarang ada yang bertahan lah gitu. Ya, legasinya dah, legasi. Tapi emang tradisinya gitu guys. Kenapa band Gothic itu rata-rata mereka suami istri? Anastasia, Bang Ali sama Tenia. Iya benar. Emang gitu culture-nya di Indonesia dapetnya begitu. Dan akhirnya ya udah kita Gothic aja gitu ya. Gothic aja. Dan lebih sampai enak. sekarang udah masih jalan. Berproses. Balik lagi ke album bang. Album pertama kita bahas ya. Sorry. Smith anjir. Bang, ini adalah yang tadi lo bisa dibilang adalah hasil perjuangan lu di Dufa, dari keringat dan usaha lu akhirnya jadilah band ini. Album ini. Album ini berjudul punya titel Mimpi Kehidupan. Ada berapa track sih bang di dalamnya? Ada berapa track bang di sini? Kalau track total itu ada 6 7 apa 8 ya. Itu ada opening sama outro ya. Opening itu kenapa gue bikin opening karena di situ kalau dibaca teksnya itu ini artinya dari Dufa itu sendiri sih. Identitasnya. Karena
gua kan sebetulnya dari kemarin-kemarin waktu pas diajak gabung gua sempet nanya, Nick dulu yang kasih nama Dupa siapa gitu kan Nick? Kata Niki siapa? Awalnya tuh yang ngasih nama Dupa ya Robi. Nah, Robi. Terus gua sama tanya, Paco. Nick artinya tuh Sebenarnya apa? Bang Robi ini siapa sih? Man behind the scene. Iya, Ini gue tanya, Nick Dupa itu apa sih? Dijelasin sama Niki. Akhirnya gue tuangin di lirik dan gue bikin openingnya. Di situ satu track opening. outro ya. Nah, dan ini sepengalaman gue main banyak band sama A, band sama B, ini termasuk menurut gue ya termasuk album spesial. Karena kalau gue main sama band yang lain mungkin punya oke lah, gue punya karya juga di album itu. Tapi secara fisik ini paling spesial. Karena memanjakan mata kita gitu. Lo lihatnya gimana, beda kan? Kalau secara packaging gue jarang lihat sih. Nah itu dia. Karena gua sempat nanya Kang Borgir, nih adanya seperti ini. Dia maunya mau kayak gini. Wah ini lumayan nih. Harganya lumayan nih. Karena gue tahu kan produksi sendiri nih kita nih. Dalam arti produser Borgir dan ya untuk aransemen ke gua dan lain-lain mereka ngikut gitu kan. Maksudnya kita bareng-bareng. Tapi untuk di packaging dalam arti album ini, Borgir pengen yang spesial. Nah, makanya menurut gua juga ini agak beda dari yang lain. Oke. Gitu. Jadi ada outro, intro dengan 8 lagu utama. 8 lagu itu utama. total track. 6. Total track ada 8 outro intro. Include ya. Iya. Terus kalau misalnya dari Tekniki boleh nanya. Ya. Karena memang notabene kebanyakan lirik yang bikin dari Tekniki. Iya. Kalau Tekniki titelnya mimpi kehidupan. Why? Kenapa? Mimpi kehidupan itu kenapa bisa mimpi kehidupan? Jadi tuh ceritanya menggambarkan apa ya? Kan Dupa itu kan awal nama Dupa itu artinya kan dunia fana. Oh, berarti bukan Dupa ya? Saya nangkepnya itu Bukan Dupa ini bukan. Dan itu Dunia banyak yang ini ya. dibikin keren Dipikirnya, dengan Dupa ya. Makanya Doeva itu maksudnya perasaan Doena Fana, Doeva Oh, Fana. Jadi ya Dupa, oke. dunia Fana aslinya gitu. Harusnya di awal nih harus kita disclaimer diceritain awalnya. Gue udah hilang sih penasaran. Ya, lanjut. Ya, dunia fana. Otomatis kan di situ tuh lagunya tuh yang menceritakan tentang kehidupan tentang manusia, pemikiran. Nah, itu mimpi kehidupan itu tuh bikinnya itu juga pas bikin liriknya tuh nggak mudah ya. Ceritanya sih real dari kehidupan juga. Oke. Yang dimana tuh manusia itu kan pasti punya mimpi, ya kan? Gimana caranya mimpi itu bisa kita jadiin kenyataan di kehidupan kita? Oke. Bukannya hanya dari impian aja kayak gitu. Makanya lebih memilih ya mudah-mudahan nih band Dupa juga yang tadinya mimpi-mimpi kita nih bisa jadi nyata kayak gitu. Oke. Berarti mimpi itu kan kebanyakan didapat dari tidur ya. Iya, mendingan kita tidur terus biar kita terus bermimpi, gak usah kerja guys. Nggak apa-apa. Jadi kita dapat mimpi indah di tidur itu. Mimpi kehidupan. Terus liriknya kebanyakan tentang ke goalsnya kita dalam menjalani kehidupan ya. Iya, Berarti menjalani kehidupan. kalau misalnya di 8 track itu Tekniki semua yang bikin Apa tuh? liriknya. Enggak semua sih, 80%. Sebagian yang ada juga dibantuin sama Borgir sama Aden juga Aden. Iya ya siap. Oh gitu. Terus kalau misalnya dari pengerjaannya sendiri Bang, nih lama nggak sih Bang progresnya pada saat lebih ke Mang Aden kali ya yang tahu produksinya? Kalau dibilang lama, mungkin karena emang awalnya buat kompilasi dan buat single. Terus setelah itu ya si Dupa ini udah mulai kelihatan serius dan Borgir waktu itu sempat bilang, Kang kayaknya Dupa mau bikin album nih. Ya udah siap gitu. Dan kalau dibilang lama itu sebenarnya progres ini sih guide-nya ya, karena yang tahu lagu yang lama itu kan cuma si Robi tuh. Kalau gua cuma sekedar oh iya gua pernah denger nih gitu. Jadi setelah dia guide pasti gua bikin tugas gua tuh buat ngerjain. Itu udah ada gambaran di otak. Nah betul itu. Kedua kan bagus pengen drum live. Jadi setelah gue bikin dulu untuk gambar, nih Gus, jadinya seperti ini. Nah otomatis take drum di luar kan. Setelah itu mixing lagi, ya itu progres 2 kali. Tapi nggak masalah sih menurut gue karena emang kita pengennya yang ini diri kita nih yang apa namanya bikin gitu kan. Meskipun awalnya kita bikin untuk digambar apa segala macam, tapi bagus pun pengen gue pengen ini nih kemain-kemain kan metronom mainnya death metal ini segala macam. Ya udah pengen ya udah kita take drum di K Studio ya Gus. Studio. Di K Studio waktu itu.
Dan yang bikin lama lagi mungkin kebentur ya biasalah gesekan-gesekan itu tadi yang alhamdulillah kita bisa lewatin gitu. Yang terutama ya gue gesekan salutnya. soalnya ada 2 nih Bang, ada yang Oh, gak enak, ada yang Borgil enak Bang. Oke, kira selesai lah album ini ya. Terus dari secara distribusi Bang, pada saat lo production ini lebih ke DIY, berarti lo nggak pakai label ya? Berarti? Iya. Jadi ngerjain semuanya sendiri. Dari covernya juga menarik guys, bentuknya buklet gini anjir, gue jarang lihat sih. Pernah gue ngeliat cuma model band teman-teman atau bapak-bapak dari Grausik ya. Ini konsepnya menarik sih, karena apa bisa dibilang Gothic tuh emang dari personil banyak, alat juga banyak, ribet lah ya. Nah akhirnya mereka juga bikin album seribet ini guys. Tapi menarik ya, lo yang belum punya buru-buru deh mendingan ya, karena udah sold juga ya Bang. Yang sekarang di production, lu bakalan rilis ulang nggak? Atau lu kopinya lu perbanyak lagi karena melihat demand di pasar kayaknya banyak yang minta gitu. Paling kalau gue pribadi sih kan memang juga lagi berproses nih untuk ngerjain album kedua nih. Ngerjain album kedua, makanya ya paling ya ini habis lah kasari bilang, paling nanti keduanya aja gitu. Oh jadi fokus yang kedua ya? Paling fokus yang kedua. Bisa dibilang limited edition juga nih. Tapi di pasar masih banyak aja, gue belum dapet nih Bang, ayo dong. Ada, betul. Ada. Ya contoh gini nih, gue tambahin kan kayak kaos nih, khususnya kaos ya. Kayak kaos kan udah keluar Mimpi Kehidupan nih. Cuman ada sama juga nih, gue tambahin juga. Gue juga mau ngelihat seberapa besar sih effort Dupa nih diterima di masyarakat gitu loh. Akhirnya di sini pas gue keluar ya benar main ke Jawa lah. Mungkin kalau di Jakarta sendiri atau ini masih agak kurang ya mungkin. Menurut gue kata dibilang nih Gothic itu termasuk band intelek atau vintage yang memang didengerinnya bisa ya kalangan biasa aja nih gitu loh. Maksudnya biasa dalam artian kalangan khusus ya maksudnya gitu loh. Nah makanya pas di sini gue coba apa ya pas kaos ada kan pokoknya urusan merchandise segala itu si Niki dah urusan itu. Makanya boleh nggak nih kalau memang aku minta tulisan doang kata gitu, ada yang mesen teman-teman di daerah boleh, ya udah pesan sendiri, bikin sendiri aja. Enggak, kita maunya dari official dari Duvanya cuman bikin tulisan doang. Oke. Ada yang request hoodie kan memang kita nggak buat, cuman ya buat sendiri dipakai buat kerja ya monggo gitu aja. Makanya ya paling gimana nih tambahin coba yang merchandise. Yang kaos banyak yang minta. Iya kalau yang kaos sih untuk peminatnya banyak ya. Cuman pas kemarin tuh ada juga gini, Teh Niki kok cuma kaos sih, hoodie-nya juga mau dong gitu. Nggak ada. Yaudah Teh bikinin. Nah bikin tuh kirain cuma satu gitu kan, ternyata yaudah Teh aku juga mau dong hoodie-nya. Padahal dijual dengan harga lumayan ya. Harga lumayan loh itu. Bahannya dia lumayan ya. Berapa waktu 300? Iya, Tapi hampir ada 300-an. Demandnya masih tinggi ya. Iya permintaan ternyata. masih tinggi. Nah makanya dari situ gue bilang, oh ternyata ada teman-teman komunitas di luar Jakarta sendiri. Wah ini excited nih gitu loh. Gue jadi ya makin bangga lah. Bangga dalam artian, oh berarti ini bisa diterima nih gitu loh. Ada juga memang yang kita support. Ada juga gue pernah ngalamin, bang, gue kaos L ya, iya gitu. Terus itu lagi pas proses penjualan. Ya gue support nih, iya. Cuman oh ternyata diminta. Maksud gue gini, kalau lo support ya lo beli yang ininya gitu. Nah. Beda hal kalau support gue nonton, ya lo beli dengan beli ininya aja. Kayak gue beli dengan kemasan ini banyak bonusannya, ada handband, ada topi, emblem, stiker segala macam, korek. Gue banyakin, gue jadi bisa melihat mana orang yang memang benar-benar tulus nih untuk dengerin. Menurut gue fans ya, walaupun memang gue bangganya ini baru muncul tapi udah banyak peminatnya, pendengarnya di situ loh. Nah makanya di situ ya gue fokusin buat kayak ngasih sesuatu ya buat orang-orang yang memang lebih excited ke Dupa sendiri gitu loh. Beda hal kalau memang gue pengen ngasih dia, beda hal. Cuman kalau minta, cuman lah wujud support lo di mana? Menurut gua gitu. Cuman gue tinggalin dah gitu aja dah gitu. Ya karena kita tahu sendiri mental, jatuhnya mental. Banyak headbanger yang mentalnya ya gitulah guys ya. Pokoknya intinya banyak yang menarik dari album pertama ini guys, karena lu harus milikin sih. Kenapa tadi alasannya udah
sampein sama teman-teman dari Duva dengan keringat ya, dengan usaha sampai terharu juga, dan akhirnya terjadilah album ini. Ini adalah satu package, lu juga bisa beli, ada handband ya guys, ya keren kan guys, ada topinya juga. Dan setelah ini mereka akan mengeluarkan album kedua. Buat album kedua ini bakalan kita obrolin lebih jauh. Oke. Setelah yang satu ini. Setelah yang satu. Baik, Bang, gue mau kembali lagi ke album kedua. Kayaknya di sini ada album pertama ke album kedua. Iya. Ini kayaknya di sini ada yang harus gue highlight sih, ada perbedaan nih Bang dari personil. Ngomong-ngomong Bang, kita nonton si Duva ini seringnya ada salah satu Mr. Guest nih, Aditya Rianto alias Buyung. Ini orang kemana nih Bang? Lu hari ini nggak ikutan apa, nyempit-nyempitin tempat sih harusnya. Itu gimana ceritanya? Setelah formasi album pertama ada Bang Robi, sekarang ada kejutan nih, ada Bang Buyung di cover. Ada 2 nih. Jadi di album kedua nanti tetap Bang Buyung, dan Bang Buyung kenapa bisa kepikiran Bang Buyung? Oh ini Kang Aden nih ceritanya. Menarik. Jadi di situ kan kenapa ada 2 ya fotonya. Yang satu ada si Robi karena emang Robi masih termasuk di album ini, yang di apa namanya, Mimpi Kehidupan gitu. Terus kenapa ada foto Bang Buyung juga? Ya meskipun statusnya dia edisional, karena dari setelah Robi itu dia udah mulai bantu. Oh terus waktu itu pas mau foto, udah Bang sekalian aja ikut gitu maksudnya. Dan klasik kayak gitu, terus udah sekalian nih lu ngeband bareng deh gitu. Sekalian aja ikut foto ya kan. Terus untuk kedepannya ya kita juga nggak tahu nanti, yang seperti tadi gue bilang di awal, masalah nanti kedepannya dia jadi personil kah bagaimana, itu kan tergantung nanti sesuai berjalan lah gitu ya. Dari personil juga dia mau ikutan nggak, kalau kita paksa nggak mau. Terus ada yang satu lagi nih ketinggalan, Idu. Untuk saat ini Idu nggak ikut. Oh iya. Nggak ya, karena kita gimana? Kesibukan juga sih itu. Iya, kedua ya mungkin itu masih ada urusan apa gimana. Halo Bang Idu. Iya. Dan kemarin tuh Isolated main malam kan, mungkin takutnya dia capek. Oh yang kemarin malam Minggu itu ya, harusnya lu tuh udah datang. Dan malam Minggu tuh kemarin gua nggak ikutan main sama Isolated. Ternyata nggak ikutan juga kira, karena sempat lu kemarin gua datang di sini harusnya malam Minggu Bang, ternyata lu juga gagal juga karena ada urusan kerjaan lah ya. Mungkin ya dapur tanda kutip lah ya, dapur susah lah ya. Akhirnya mengkondisikan gua nggak bisa ikut main dulu sama Isolated tuh, akhirnya Idu yang kesana berangkat. Nah untuk sekarang malah terbalik gitu, Idu yang nggak bisa ikut kesini. Nah Bang Buyung kenapa nih Bang? Kenapa Bang tuh? Buyung awal masuk ya. Karena waktu dan kenapa dia juga? Harusnya edisional banyak dong ya kan? Dia udah kebanyakan band ya ini satu nih, seharusnya kalau dibilang kenapa harus dia juga, enggak juga, sebetulnya siapa aja. Cuman mungkin karena satu yang lebih banyak intens komunikasi sama kita. Kedua dia lebih banyak sharing musik, dalam arti dia kan lagi garap Sinder nih di rumah. Terus ya beberapa kali dia sering dengar segala macam gitu. Ya akhirnya terpikir lah sama kita lah gitu. Kenapa nggak yang dekat aja dulu? Betul ya udah balik lagi sama orang, Bang bantuin ini, mau edisionalin, gedenya mau ya mau gue gitu. Gitu. Statusnya masih audisional ya berarti ya. Iya, tapi nggak mau untuk kemungkinan ke depan ada free transfer guys. Bukan free transfer sih, soalnya dia juga kan lagi serius sama Sinder kemarin kita juga tahu, karena dari drummer barunya sekarang pun adalah salah satu rekomendasi dari Kang Agden nih yang kemarin dibahas tentang 3 roots. Jadi 3 root itu adalah salah satu orang yang ikut andil untuk
penemuan talent drummer yang sekarang ada di Cinder. Dan kita lanjut ke album kedua bang. Masih progres ya bang? Masih progres. Nah dari album kedua ini sebenarnya ada perbedaan yang signifikan nggak sih, yang bener-bener wah gila album pertama kayaknya begini nih, album kedua kayaknya harus kita bikin kayak gini packagingnya dari segi soundnya segala macam, dari segi teknisnya apa yang berbeda sih bang? Apa ada yang spesial gitu? Ada yang mau bantu jatuhnya dia mau juru bicara ya guys ya. Iya bener-bener nih gaji sama tapi beda-beda tugas ini. Kalau dibilang ada perbedaan udah pasti ada ya, ya. Karena ya yang tadi gue bilang bahwa album ini tuh sebenarnya materi jauh di tahun 2010 ke bawah gitu. Cuman sayang kenapa nggak direalisasikan gitu kan. Akhirnya terbentuklah fisik ini. Dan untuk yang kedua jelas agak beda. Cuman tetap ngambil garis atau benang merahnya itu di karakter Nicky sama Borgir. Iya. Ya, jadi untuk aransemen ya itu tugas gue lah gimana caranya supaya bisa ngimbangin. Dalam arti sekarang itu udah zamannya musik yang serba digital gitu. Iya, betul. Makanya mungkin kalau teman-teman ada yang lihat perform ada suara keyboard nih. Ya kita memaksimalkan karena di CD pun di fisik di lagu itu ada suara keyboard dan lain-lain gitu kan. Jadi gimana cara? Iya harus sesuai. Dalam arti gini, sekarang ini udah era digital ya udahlah kita nggak ada main keyboardis nih. Kekurangannya itu, ya udah kita bikin sequencer. Ya. Nah untuk kedepannya pun pasti seperti itu. Cuman mungkin bedanya dari segi sound, terus musiknya mungkin agak beda sama yang lama karena ya itu tadi waktu yang ini kalau yang album pertama itu lagu aransemen lama cuman di aransemen ulang. Yang sekarang ini yang lagi digarap ini ya nanti lah tunggu tanggal mainnya. menarik karena kita tahu sendiri sekarang proses untuk production sebuah musik kan kita tahu sendiri sekarang di era yang makin canggih apa tuh plug in ya kan, apa tuh tinggal plug and play, termasuk kalau bisa drum pun sekarang bisa di build MIDI, vokal pun sekarang bisa MIDI ya pakai AI. Jadi besok-besok nggak usah pakai vokalis, pakai plugin aja guys. Sekarang udah dibikin. Bahaya itu. Kemarin sempat ada yang trending tuh. Makanya kan sempat seramai juga kemarin bikin musik, tapi sudahlah ya. Dan mudah-mudahan mereka tetap bisa eksis di permusikan metal Indonesia, kita doakan. Dan balik lagi ke band. Ini yang gue hindari nih bang sebenarnya. Kita kemana-mana, kita ngobrol tentang band aja ya. Dan untuk album kedua bang, dari materi sendiri, lu nyiapin berapa track atau berapa lagu sih di sini? Udah ada bayangan belum sih? Terus lu punya kira-kira ada berapa yang akan lu angkat menjadi promo sebagai hits gitu? Ada berapa lagu totalnya? Gue lagi nih jawab nih. Bebas, silakan. Tekniki mau jawab juga boleh. Bang Bagus diem aja. Jawab boleh. Kalau untuk track yang pasti kita nggak jauh dari angka 8 lah ya. Ya. Karena musik gothic symphonic itu mungkin durasinya nggak kayak death metal yang cuma 2 menit. Betul. Dalam arti gue juga menyesuaikan waktunya. Kalau misalkan kebanyakan juga orang juga bosen, kepanjangan juga bosen. Jadi ya mungkin antara 8 track kurang lebihnya hampir sama kayak ini mungkin gitu. Kalau untuk lirik silakan tanya sama Borgir dan Nicky. Berarti masih penyesuaikan durasinya ya. Nah, ngomong-ngomong tentang durasi nih, biasanya cewek kan suka durasi yang lama ya. Maksudnya musik guys. Maksudnya balik lagi. Kalau misalnya dari Tekniki, kebayang nggak sih ke depan liriknya bakalan apa yang diangkat? Entah dari titelnya mungkin punya konsep yang berbeda dari segi penulisan lirik. Terus gue mau ngangkat ini sebagai titel album ini, kira-kira udah kebayang belum sih? Kalau untuk bayangan sih ada ya, cuma nanti dilihat lagi deh untuk aransemennya kayak gimana, jadi nanti kita sesuaiin juga. Oke. Lebih mengangkat ke tema apa sih besok? Temanya pasti nggak jauh-jauh ya, tentang kehidupan juga, karena kan masih lingkupnya dupa. Bukan kehidupan rumah tangga yang jelas ya. Sekarang gak ada yang menarik diangkat di rumah tangga guys, kecuali token habis, gas habis, beras habis, barengan lagi. Pas banget belum gajian ya kan. Belum lagi paket. Ya. Paket banyak banget ini. Suami kan akhirnya yang tapi sudah lah ya. Dan akhirnya kita lanjut ke Bang Borgir. Bang Borgir,
Lu boleh dapat bocoran gak sih? Ini musik setelah kita tahu arahnya kemana, dari lirik, dari musik, lu punya trik khusus gak nih buat ini? Misalnya gue pengen bikin lebih ke depan vokal growlnya, atau gue lebih banyakin vokal ceweknya sih, female-nya daripada, atau porsinya sama, atau kayak gimana sih untuk ke depan? Kalau ke depan sih gue gambaran bayangan memang kalau ya itu ya berproses dari vokal grow gue, mungkin kedepannya mungkin gue lebih tekankan lagi gitu loh. Cuman kalau untuk porsi untuk female sama ceweknya ya tetap ke Niki gitu aja, tetap dibanyakin di Nikinya sih. Jadi tetap exposure-nya di female cewek karena gotik memang. Gotik, ya. Betul. Berarti kita masuk ini mah backup aja ya. Iya, nge-backup tetap. Betul. Oke, dari Bang Bagus sendiri nih. Gimana? Anjir, kenapa setiap drummer pendiam orangnya, kenapa sih mentang-mentang main di belakang, apa-apa di belakang kan? Foto nggak kelihatan ya? Foto nggak kelihatan kan? Pas foto Udah gitu bawa paling gendong petong ya. Pas dipilihin kita keringetan, gak ada yang cakep kan? Nah, itu dari Bang Bagus. Di album pertama ini kan berarti konsep drumnya benar-benar pure lo yang bikin ketukan atau beat ya. Iya. Di album kedua ini lo ada bayangan nggak bakalan lo apain nih? Apa musiknya kan udah sempat lo dengerin gak sih bakalan ke depan kayak gimana musik? Ada sih. Udah ya. Berarti lo akankah tag langsung lagi atau lo bikin MIDI atau paling ya dibikin live kayak album pertama lagi bang. Kayak album pertama. Ada yang beda gak kira-kira? Paling perubahan di apa ya? Kalau di sound, di karakter kayak suara kick, snare. Gitu ya. Berarti lebih ke teknis. Iya. Dari segi feel kan biasanya kan gua nggak mau ngerubah feel di album pertama nih karena memang karakter gua kayak gini. Ciri khasnya gitu. lah. Gitu. Ciri khas. Lu kalau menurut lu gimana? Apa ada sih paling beberapa part yang bakal gue rubah ada. Tapi tetap ya benang merah yang di album pertamanya nggak bakal gue hilangin. Ya soalnya nggak boleh hilang ya. Betul. Dan kalau misalnya pada saat yang ini menarik nih, lu kan gak ada keyboard ya bang ya teman-teman ya. Pada saat lu manggung berarti bener full sequencer. Iya. Dan itu PR-nya sih bagus sih. Nah, gue juga pernah ngerasain guys. Gue pernah ngerasain waktu gue sama teman-teman Anastasia, kita nggak ada keyboard mau nggak mau ya. Oh iya, perasaan disusahin. Perasaan kita pernah satu band ya. Asik. Ada siapa ya? Ada siapa ya? Anjir. Dulu kan iya dulu gue pernah satu band juga, dan Anastasia sama Mang Aden. Dan kalau misalnya si Bang Bagus, lu ada kesulitan gak sih? Karena sebelumnya kan mungkin lu belum pernah, ini adalah pengalaman baru buat lu. Apa memang kok semua lagu emang gue lahap ya kan? Gue drummer jago men ya kan? Atau gimana sih bang kalau ada kesulitan gak sih? Kalau buat awal-awal sih ada bang. Ada ya? Paling dari. Tapi kalau buat kesini-sini sih kayak udah kayak jadi biasa aja gitu. Udah biasa. Iya karena kan repot juga kan. Biasa kita main fast, terus tempo juga suka gue lah ya kan. Sekarang makanya kalau lagi di stage itu sama semua personil udah gue gak kenal lu. Gue lebih fokus aja gitu. Iya masalahnya lu leader tempo ya kan. Sampai lu patokan di gue semua gitu kan. Makanya jangan macam-macam drummer guys. Kalau bisa gajinya digedein lah guys, lebih dari personil lain karena kita paling capek guys. Paham lah aja di belakang ya kan. Gaji kadang-kadang turun paling terakhir gajian guys ya kan. Dan lanjut lagi di album kedua bang. Dari salah satu titel yang lu angkat sebagai judul lagu, bisa kasih bocoran gak sih bang? Atau lu ngasih judul, dia berceritakan tentang apa yang bakalan lu angkat untuk lu promo di YouTube atau di platform digital gitu? Ada satu lagu gak sih yang lo mau angkat gitu, yang jadiin hits gitu? Coba dulu nih, asik. Sebenarnya udah ada yang mau dikeluarin single dulu ya tadinya. Single. Jadi untuk album kedua ini mungkin agak beda dari yang sekarang nih, yang album ini yang pertama. Album kedua ini mudah-mudahan insya Allah, maksudnya setelah keluar single mungkin nanti dibarengin sama video, dan setelah itu baru rentetan lagu selanjutnya gitu. Dan album yang kedua ini juga ada lagu part 2-nya dari yang album pertama.
Lanjutan, jadi lanjutan ada nih. Part 1, part 2. Iya, ada lanjutan. Itu salah satunya mungkin jadi highlight kalau buat gue pribadi. Oh iya, jadi IC Teru 1, IC Teru 2. IC Teru, bener sih nyebutnya IC Teru ya, IC Teru 1, IC Teru 2. Nah, yang paling spesial dari album ini, yang paling menjadi pembeda di signifikan secara sound atau secara packaging lagi, karena packaging lu tuh udah unik banget sih menurut gue jarang banget sih nemuin yang booklet kayak gini. Terus panjang ini kayak ngingetin gue sama package apa namanya? Cover CD PS 1 ya. Oh iya, segitu tuh emang betul. Itu lu ada yang menarik ya Bang dari segi sound atau apa yang mau lu tonjolin di album kedua nanti? Mungkin lebih ke tugas gue sendiri ya, musikalitas lah. Ya. Gitu sih. Kedua mungkin aransemen yang harus dibuat tuh ya udah beda jauh dari yang album pertama gitu ya. Kalau soal packaging memang ini lebih mewah lah, maksudnya bisa lebih beda lah dari yang lain. Apa nanti yang keduanya lu bikin kitab gitu ya kan? Bisa jadi guys ya. Karena emang wah gue harus total nih pendanaan nih. Tapi ini emang jujur ini kan emang limit cetak fisiknya. Buat teman-teman juga kalau emang masih sekiranya penasaran gitu, udah rilis juga di digital platform ya. Iya jadi betul. Penasaran nih gue nih, ini ya lu di YouTube juga ada, digital platformnya di Spotify ada. Ya betul. Kalau yang belum dapat gitu. Ini karena limited, lu nggak dapetin lagi CD-nya buat koleksi lu guys, lu bisa dengerin di digital platform sekarang. Dan balik terakhir Bang, ini adalah menurut gue sih goalsnya atau achievementnya para pemain musik khususnya musik metal. Setelah album pertama lu belum mengeluarkan launching, lu ada launching gak sih belum? Sebenarnya kemarin kita udah mau sempat launching album pertama ya? Iya. Kita belum bicara kan tentang rilis 2023 ya. Iya. Juli atau Agustus. Sempat mau launching itu tahun 2000 ini juga 2023 juga. Ternyata ada kendala lah di urusan internal gue sama pihak. Ini kayaknya yang seru nih diceritain secara detail sama Bang Borjir. Karena sih Bang launching lu ini bisa dibilang cancel, hold atau postpone, bener-bener postpone atau kayak gimana Bang? Lu kasih info teman-teman yang udah nungguin. Kalau menurut gue sih postpone. Oke. Karena memang pas waktu rilis ini ada teman yang ngajakin udah bikin showcase, bikin ini di tempat gue di ini. Cuman gue pengen mempersiapkan, khususnya Dufa ingin mempersiapkan, maksudnya jangan sampai acara ya gitu-gitu aja, harus berkesan dong gitu. Ya, betul. Menurut gue seperti itu. Nah makanya memang kata Kang Aden ya ada masalah internal lah yang memang ini, termasuk juga yang gue bilang di awal, Dufa itu kalau memang mau perform atau latihan harus sinkron semua nih semuanya nih. Nah kebetulan memang lagi ada masalah internal lah pribadi-pribadi, termasuk juga spill sedikit kemarin Bagus juga sempat ini juga ada masalah sedikit gitu loh. Yang maksudnya gini, tadinya tuh udah Bang pakai additional dulu aja gitu loh. Kalau memang mau perform gitu. Cuma kan menurut gua nggak dapet nih gitu loh. Biarin dulu aja deh gitu loh. Nah makanya sempat vakum dulu ya biar enak semua dulu aja yang nyelesain masalah. Jadi gue nggak mau egois, nggak gue harus begini ganti. Gue kembali lagi gue nggak mau kayak gitu. Kalau semuanya udah oke, ayo kita berangkat lagi. Tetap mengasaskan ke keluargaan itu tetap. Itu yang gue tekanin. Kalau mau ego gue bikinin, ada yang bikin enggak ntar aja. Gitu aja. Betul, apalagi drummer guys agak susah guys. Kita tahu sendiri kalau misalnya drummer tuh duduk, dia punya bisul di pantat yang nggak bisa. Lu bayangin. Apalagi ambeien. Aduh, apalagi ambeien kan. Nah, ya oke. Berarti gue tangkap di sini sebenarnya bukan postpone sih, lebih ke pending ya berarti ya. Belum berarti bakalan akan ada kan. Kurang lebih dah. Oh iya. Jadi konsepnya bakalan ada hearing session Bang, atau wah kita bikin khusus showcase, kita hearing session beberapa lagu, atau memang udah gue bikin gigs gitu nantinya? Ya masih dalam tahap proses tuh pembicaraan bayangan lah ya gitu loh. Cuma kan nanti sering berjalan ngalir, enaknya nanti gimana dibicarakan lagi gitu aja ya. Untuk saat ini sih. Lanjut nih, kita baca pertanyaan dari audiens. Nggak ada, padahal nggak ada. Nah, kita nggak live ya. Gue tanyain satu-satu nih buat sebelum kita bicara tentang
goals lagi tentang rata-rata band di masing-masing, dari Mang Aden, dari Bang Borjir, Tekniki sama Bagus. Di album ini ada lagu yang khusus banget. Gue favorit banget nih sama lagu ini karena menurut gue relate banget sama kehidupan percintaan gue. Bagaimana? Ya kan bisa kan harus. Kalau dari Mang Aden ada gak lagu yang lu sama suka Puspawan sih mungkin ya. Apa ya? Kalau yang dibilang favorit semuanya menurut gue ya, karena pembuatan prosesnya itu gue tahu. Curang tentang lagu dia yang bikin bilangnya favorit semua anjir ya. Cuman kalau yang menurut gua lebih menonjol itu, yang paling gua seneng bawain itu antara dua. Kalau dibilang satu kayaknya. Terus disclaimer, boleh disebutin judulnya kan ya? Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa kan ya? Spoiler guys. Dari yang mana? Yang ada Cahaya Hitam sama Penyesalan sih. Cahaya Hitam. Iya. Cahaya Hitam ya, kalau artinya jadi pada saat lu lagi di atas itu jangan sampai lupa gitu sama teman yang di bawah. Iya, itu udah pasti. Cuman pada saat lu lagi senang-senangnya, lu jangan lupa itu ada titik hitam yang ibaratnya yang emang harus lu tutupin juga gitu. Cahaya hitam hilang dalam kegelapan pada saat lu harusnya bayar utang, lu nggak tahu kemana gitu. Wah itu jangan ditiru guys, itu nggak baik. Kalau Penyesalan itu kebetulan emang dulu gue yang bikin lirik sama si Eros tuh dulu, zamannya Soul of Death dulu ya. Soul of Death. Jadi kalau mungkin artian orang baca teksnya mungkin kayak semacam percintaan, sebetulnya bukan. Jadi penyesalan bahwa kita tuh hidup ini cuma gini-gini aja sih gitu. Berarti iya, kan dia artinya lebih universal, lebih luas. Tentang kita sama Tuhan pun sebenarnya. Itu cinta kita nggak hanya person to person ya. Untuk cinta kita ke Tuhan, ke orang tua, ke selingkuhan kan bisa guys gitu guys ya. Oke, kalau itu Mang Aden, kalau dari Bang Borjir ada lagu favorit nggak sih? Kalau gue pribadi, kamera mana ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemana nih? Yang pojok CCTV bang. Ya? Oh, iya. Iya, jadi lu ada yang di sini dibawa pulang ketahuan bang. Gimana? Kalau gue sih sama semua lagu menurut gue berkesan. Paling sama juga gini. Khususnya untuk art ya. Pembuatan art itu kan waktu itu udah merchandise Kesunyian Malam, Mimpi Kehidupan. Sama ada beberapa lagi. Cuman yang udah keluar Kesunyian Malam sama Mimpi Kehidupan. Dan konsepnya sendiri memang gue minta sama kawan itu untuk bikin art yang memang sesuai esensi atau isi lagu itu sendiri gitu. Jadi bukan yang asal gitu loh. Yang ini doang, gue bener-bener gue konsepin, gue ngobrol sama artnya. Bener-bener all out lah. Mas ini begini. Oh jangan mas, harus begini-begini. Itu karena menurut gue biar bisa menyampaikan si pesan itu sendiri. Kalau gue perkara orang lihatnya nanti ini kok aneh apa gimana, bodo amat gitu loh. Waktu di Kesunyian Malam tuh makanya waktu itu dominan hijau gitu loh. Nah sekalian di Mimpi Kehidupan dominan ke banyak warna ya berevolusi maksudnya tuh ya kita perkembangan itu harus update, yang ente bilang upgrade dan segala macam gitu. Makanya untuk lagu ya sama sih ada di Mimpi Kehidupan juga ya, semua menurut gue lagu itu punya arti semua gitu loh. Jadi kalau untuk milih gue bingung juga sih gitu, karena menurut gue ya relate sih tentang kehidupan, memang dari segi lirik, segi musik yang masuk gitu loh. Udah semuanya sih itu sih menurut gue pribadi. Iya oke. Sip, gue nangkap ya guys ya. Berarti yang album pertama itu lebih ke hijau-hijau tuh go green berarti. Lebih ke go green. Terus kalau misalnya Tekniki ada gak sih lagu spesial yang disukain banget? Entah pada saat gue nyanyi ini nyaman nih, atau ini sih gue suka liriknya masuk banget, atau lagu yang mana sih, kasih bocoran dong. Ada sih satu lagu yang dimana tuh emang bikin tuh pas emang lagi galau-galaunya juga ya. Bukan karena aku kan. Bukan apa sih. Jadi tuh lagu itu karena dari kisah nyata, pengalaman juga. Itu nama judulnya tuh Mengarungi Kepedihan. Dalam ya. Iya, kan nyambung tuh dari mengarungi kepedihan, terus punya mimpi ya kan, terus melewati penyesalan, ya dari Cahaya Hitam. Terakhirnya juga. ratapan hati seorang insan. Oh berarti dari lagu-lagu itu tuh apa sih namanya, lagu per lagu berarti memang itu memang sambungin gitu. Sambungan dari kisah-kisahnya. Ada cerita lah gitu, ada taste sendiri lah gitu. Anjay. Ini gimana gua nggak penasaran nih guys ya, dari ceritanya aja ini kayaknya menarik untuk dimiliki. Kalau sampai ketinggalan lagi nggak punya CD-nya, lu nggak ikut ngewar CD-nya, aduh rugi banget sih menurut gua.
Dan satu lagi ini yang paling pendiam. Kenapa drummer selalu pendiam, guys? Apa karena jarang kita tanya sih dari tadi? Sorry ya Bang. Kedinginan sebenarnya. Kedinginan ya? Habis hujanan. Aw. Karena nggak ada yang ngangetin di rumah nanti Yes. ya. Ah. Pasti. Bang Bagus, Gimana? lu ada lagu yang lu favorit gak sih di album kedua nanti? Karena tahu sendiri drummer itu, wah, gue suka tingkat kesulitannya, gue suka beatnya, dan gue suka kalau misalnya di drummer itu kita punya yang namanya beat spesial yang nggak boleh dirubah, walaupun ganti drummer itu bakalan hilang soalnya. Kalau lu, menurut lu sendiri di lagu apa lu? Kalau gua di lagu yang Mimpi Kehidupan itu. Mimpi Kehidupan. Iya. Berarti itu album pertama ya, bukan ya? Album pertama. Oh, berarti di album kedua nanti. Boleh lah. Di album pertama lu suka lagu itu. Untuk di lagu album kedua nanti lu ada yang lu suka? Kayaknya masih rahasia itu sih. Dan dibocorin dulu kali ya. Surprise. Buat surprise sih sebenarnya. Betul. Berarti kita bukan orang pertama yang tahu nih, guys. Nanti biar diundang lagi podcastnya. Masalahnya takutnya di podcast lain, guys. Ya. Tiba-tiba kita dapat spoilernya, detailnya di podcast lain. Kita blacklist, guys, ya, dari pertemanan WhatsApp. Nah, terus Bang, yang terakhir, ini yang tadi berhubungan dengan goals semua posisi metalhead sih, walaupun kita street metal tapi kita punya goals ya, kita punya achievement, pencapaian. Bakalan ada tour gak sih nanti Bang? Kalau tour sendiri gue pribadi kemarin di saat sebelum ini muncul memang kita udah keliling sih. Maksudnya gini, tour itu memperkenalkan si Dufa dulu nih sebenarnya. Nah kembali lagi kalau untuk si launchingnya atau tournya udah ada gambaran sih, ada beberapa titik yang ngajak, ayo Mas di sini Mas, kalau mau bikin, ayo Mas sini, udah ada gambaran itu. Cuman memang lagi-lagi gue nggak mau egois, gue harus bicarakan dulu semuanya nih. Balik lagi. Asas kekeluargaan. Gue nggak mau memutuskan, oh oke, ambil, terus semua harus ikut gue, nggak juga. Kita harus ngobrol dulu, enak kan nih kalau di sini. Berarti Di sini pasal gimana? 1. Kembali lagi pasal 1 itu aja. Betul. Tapi Karena sorry gue potong, karena menurut gue pribadi ya mungkin semua kali ya, bikin band itu gampang, mempertahankan yang susah. Ya kan gitu. Betul. Caranya gimana? Ya, dari dalam dulu gitu. Ini kiat berarti kiat gimana band bisa selanggeng kalian ya. Benar juga sih Bang, karena kita menghadapi kendala tuh di band itu dengan gonta-ganti. Sebenarnya gonta-ganti personil ada hal yang lumrah di band, cuma kalau misalnya personilnya kalau bisa sih ya jangan berubah-berubah sehingga pada saat musiknya kita dengerin langsung secara live, soalnya itu nggak hilang emang ya. Betul. Benang merahnya ada, value-nya ada. Jadi gimana caranya kalian bisa mempertahankan personil itu? Ini, karena ya, betul. personil ini adalah yang paling fix buat kalian. Kalau bisa jangan berubah. Oke. Kita juga udah ngobrol lama banget nih. Udah 2 hari kayaknya ya. 2 malam sih Bang kayak Bang. Ini belum makan bagus. Bagus. Oke. Kayaknya terakhir deh. Ya. Kira-kira ke depan oh iya, gue mau bocorin dulu Bang ke teman-teman, lu ada sosmed yang bisa dihubungin atau kontak person. Nanti kita tulis di description, atau lebih ke mana sih Bang kalau pengen ngundang lu pada. Oh ya, kalau untuk ini kita ada nih. Kalau yang punya CD-nya Bang, kalau kagak ayo. Enggak, di CD juga tertera nih kontak person, sama kalau mau ke Instagram ada Dufa Official. Pokoknya caranya Dufa Symphonic Metal atau Dufa Official udah pasti ada deh. Gitu loh. Okay. Bisa nih. Ntar ada di sini apa di atas ini ntar ada. Biar susah ngedit nih. Gue sini guys ya. Lewat nih gue sini. Atau gue munculin. Oke, menarik, sangat menarik. Kalau sampai kita nggak beli CD-nya, kita nggak support ya, lu rugi sih guys. Dari spoilernya aja kayaknya bakalan menarik nih ya kan. Dan akhirnya kita selesaikan obrolan kita ini karena banyak banget ilmu yang kita dapat ya guys. Dan yang paling penting sih kita dapat info paling pertama dari mereka, dari apa yang mereka kerjakan. Dan jangan lupa izin satu doang paling. Boleh ditambahkan, ada yang belum di. Gua sebelumnya mungkin mau terima kasih banyak sama Bang Dawen, sama tim juga di sini. Pak produser ya. Sama host ya enggak?
yang udah Lebih ke MC sih. udah MC. menyiapkan waktu serta tempatnya. Terima kasih banyak thank dan you, udah semoga mau sehat datang. terus ya. Itu aja sih paling Oh, nambahinnya. Siap, terima kasih, tepuk tangan dulu lah, biar nggak aku. Selesai lah, sudah. Oh iya, jangan lupa guys, gua pesan satu lagi, lu jangan lupa untuk bantu kita support dengan subscribe, lu like juga videonya dan lu share sebanyak-banyaknya teman-teman lu agar manfaat dan kebaikan apa yang kita obrolin ya, bisa tersampaikan kepada yang lainnya, dan ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian bisa update video-video terbaru yang akan kita upload dan akan kita rencanakan untuk diupload ya. Untuk itu gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu. Fotoin dulu Bang Noel.